Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 10 agama tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak adalah Husni. Dalam 1 tahun ke depan, insya Allah Bapak akan membimbing kalian dalam mata pelajaran matematika wajib. Nah, untuk bab pertama kita, seperti yang sudah ada di depan Bapak, di sini bisa kalian baca bahwa judulnya adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini judul bab pertama kita. Oke ya, bab pertama. Nah, untuk bab pertama, kali ini Bapak akan memposting pembelajaran 3 buah subtema, yaitu konsep nilai mutlak, operasi nilai mutlak, dan fungsi nilai mutlak. Mungkin beberapa kalian mungkin masih ada yang masih belum tahu atau belum kenal ya, apa sih ini maksud dengan nilai mutlak itu ya. Ada yang menyebut nilai absolut, sama nggak absolut dengan mutlak ya, itu dalam bahasa aja ya. Nah, kita tidak akan banyak mempelajari istilah-istilah bahasa, kita akan langsung ke konsep dan bagaimana cara mengoperasikan dan menggambar grafik dari fungsi nilai mutlak. Baik, kita masuk ke yang pertama, konsep nilai mutlak. Baik, di sini ada cerita ya, ada cerita konsepnya ya. Seorang anak akan bermain lompat-lompatan ya. Ini anaknya siapa nggak tahu, pokoknya main aja kerjanya ya. Dari posisi diam ia melompat ya. Di sini ada beberapa langkah yang ia buat. Ke depan 2 langkah, setelah itu ke belakang 3 langkah, setelah itu ke depan 2 langkah, setelah itu ke belakang 1 langkah, dan terakhir ke belakang lagi 1 langkah. Pertanyaannya ya, berapa langkah seluruh lompatan anak tersebut? Nah, kalau kita jumlahkan berapa nih? 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Berapa? Ayo hitung. 5 tambah 2, 7, 8, 9. Berapa? Ya, 9 langkah ya. Nah, ini ya. Maaf tulisannya agak jelek nih. Nah, sekarang bagaimana cara seandainya langkah-langkah ini kita buat ke dalam bidang kartesius? Ya, bidang kartesius. Nah, misalkan di sini posisi 0. Bukan bidang kartesius ya, maaf, garis bilangan namanya. Nah, garis bilangan X ini ya, kayak penggaris modelnya. Temuan penggaris itu tidak ada bilangan negatif, kita buat bilangan negatif di sini ya. Ini 0, di sini berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian bilangan yang sebelum 0 adalah negatif 1 ya, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya, negatif 5 ya. Nah, sekarang seandainya anak itu berada dalam posisi 0, dalam kondisi diam, di sini posisi 0-nya diam ya, dalam posisi diam seandainya. Oke, nah anak akan melangkah ke depan sebanyak 2 langkah ya, 2 langkah ke depan. 2 langkah ke depan itu berarti ke arah kanan ya. Nah, kita kasih kesepakatan, kalau ke depan berarti ke kanan ya, kanan. Kalau ke belakang berarti ke arah kiri ya. Nah, 2 langkah ke depan berarti ya 1, 2. Oke ya. Kemudian 3 langkah ke belakang dari posisi 2 tentunya ya, 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Kemudian 2 langkah ke depan. Ya, 2 langkah ke depan nih, 2 langkah ke depan udah, 3 langkah ke belakang udah, 2 langkah ke depan lagi. Nah, 2 langkah ke depan lagi dari -1. Iya, situ ya. Nah, ini kita buat garis lurus biar nampak garis lurusnya. Oke. Nah, kemudian mana lagi? Habis 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang. 1 langkah ke belakang ya, 1 langkah ke belakang.
Ya. Satu langkah ke belakang. Nah, kemudian terakhir satu langkah ke belakang lagi. Oh, satu langkah belakang lagi nih. Oke, nah sekarang kalau kita hitung langkahnya berdasarkan angka-angka yang kita gunakan, pertama 2 langkah ke depan, ya 2 ditambah 3 langkah ke belakang. Nah, kalau langkah ke depan itu positif, ya kita buat positif. Kalau ke belakang berarti negatif, gitu ya. Nah, 2 ditambah ke belakangnya 3, berarti 2 ditambah negatif 3. Gitu ya. Kemudian ditambah ke depannya 2 langkah, berarti positif 2. Kemudian ditambah 1 langkah di belakang, gitu ya. Berarti ditambah negatif 1. Kemudian ditambah terakhir 1 langkah ke belakang lagi, berarti ditambah negatif 1. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. Ya. Oke, 2 tambah negatif 3 berarti 2 dikurang 3 ditambah 2 ditambah negatif 1 berarti dikurang 1 tambah negatif 1 berarti dikurang 1. Nah, kalau ditotalkan berapa nih? 2 dikurang 3 min 1 ya. Ditambah 1 dikurang 1. Hasilnya berapa? Min 1. Loh, kok min 1? Ya. Padahal tadi jawabannya berapa langkah? 9 langkah. Loh, masih ingat jawabannya ya? Ini langkah jawabannya 9 langkah. Kok beda? Kok dijumlahkan dengan angka-angka tadi kok jadi min 1? Kan gitu ya. Ya, oke. Nah, ternyata untuk menjumlahkan langkah-langkah itu, maka kita harus mempositifkan angka-angkanya. Nah, jadi ini yang cara pertama. Ya, salah nih ya. Keliru. Ya, keliru. Kita buat cara yang kedua. Yaitu 2 ditambah tanda mutlak negatif 3 ditambah 2 ditambah harga mutlak negatif 1 ditambah harga mutlak negatif 1. Nah, ini beda ya. Kalau ini kurung biasa pakai lengkungan, ini lurus. Ini tandanya tanda mutlak ya. Nah, tanda mutlak itu membuat bilangan negatif menjadi positif. 3 tambah 2 tambah negatif 1 ya, berarti 1 ditambah negatif 1 mutlak 1. Nah, jadi semua angka-angka ini kita beri tanda mutlak ya, kelihatan nggak nih ya? Oke ya, harga mutlak 2 harga mutlak min 3 jadinya 3, harga mutlak 2 harga mutlak min 1 harga mutlak negatif 1 juga. Nah, sehingga kita jumlahkan 2 tambah 3 berapa? 5 ya. 2 tambah 1 3 tambah 1 jadi berapa hasilnya? Iya, 9. Sama nggak? Iya, 9 langkah. Nah, ini yang benar ya, ini salah. Oke, jadi cara menghitung langkahnya menggunakan tanda mutlak. Jadi tanda mutlak itu apa sebenarnya? Nah, ya, jadi tanda mutlak adalah ya suatu tanda yang tujuannya mempositifkan bilangan negatif. Oke, jadi ya seperti ini, gitu ya. Contoh, ya, example. Ya, ini definisi, salah satu definisi ya. Definisi yang lain banyak ya. Tidak cuma ini, silakan baca di literatur yang beda. Ini yang simpelnya saja kita ambil. Contoh misalkan harga mutlak 5 ya. Nah, harga mutlak 5. Ini artinya 5 langkah dari 0. Berapa 5 langkah dari 0? 5 dong ya. Iya. Sama dengan 5. Jadi kalau dalam posisinya itu bilangan ke kanan ya, 5 langkah.
Kemudian negatif 5. Tanda mutlak berapa? 5 juga. Itu ya. Oke. Kemudian harga mutlak 1 dikurangi 3 sama dengan berapa nih? Bukan 1 tambah 3 ya. Tetap dihitung dulu 1 dikurang 3-nya. Berapa 1 kurang 3-nya? Negatif 2. Tanda mutlaknya berapa? Jadi 2. Nah, begitu. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam. Bapak buat tabel ya. Di situ ada bilangan negatif dan ada bilangan non negatif ya. Bilangan negatif contohnya berapa nih? Min 4 ya. Kemudian min 3. Min negatif ya, berarti positif. Sorry nih, salah. Ya. Kemudian 2. Kemudian 0 misalkan. Yang negatif min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Min 5 misalkan. Nah, sekarang kalau positif 4, mutlaknya berapa? 4 juga. Ya. Kalau positif 3, mutlaknya berapa? 3 juga. Kalau 2, mutlaknya berapa? 2 juga. Kalau 0, berapa mutlaknya? Tetap 0. Ya, nggak ada positif 0, nggak ada negatif 0. Dia netral sifatnya. Sekarang yang bilangan negatif. Kalau bilangan negatif min 2 dimutlakkan nilainya berapa? 2. Kalau min 3 mutlaknya 3. Kalau negatif 4 mutlaknya 4. Kalau negatif 5 mutlaknya 5. Nah ya. Jadi nilai mutlaknya hasilnya selalu positif. Ya, selalu positif. Nah, kemudian bagaimana kalau bilangan min 100? Nah, gitu ya. Min 100. Mutlaknya berapa? Kita buat mutlaknya lagi. 100 sama ya, positif. Nah, sekarang kalau X itu bilangan ya yang mewakili bilangan tertentu. Ya, X itu bilangan tertentu, entah positif atau negatif kita nggak tahu, tapi Pak minta berapa nilai mutlaknya? Masih tanda tanya. Ya. Ternyata kalau bilangan itu positif, tetap positif. Kalau bilangan itu negatif, hasilnya adalah lawannya dari bilangan negatif itu sendiri. Ya, contohnya min 2 lawannya 2, min 3 lawannya 3, min 4 lawannya 4, min 5 lawannya 5, min 100 lawannya 100. Jadi X ini bilangan negatif atau positif, Pak? Kalau dia positif, jawabannya lagi-lagi menjadi X. Kalau X-nya negatif, maka hasilnya adalah lawan dari min X. Gitu ya. Jadi kita buat definisinya kalau gitu ya. Ternyata definisinya itu simple. Nah, ini dia. Bapak udah siapkan. Ya. Harga mutlak X itu baca seperti ini. Ya. Harga mutlak X. Besaran atau kecilan? Nampak nggak ya? Oke. Harga mutlak X itu dibaca nilai mutlak X ya, didefinisikan artinya kalau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, ini bacanya apa sih? Ya. X lebih dari sama dengan 0 ya, artinya dia positif. Ya, atau 0. Atau 0. Itu maka hasilnya adalah X. Contohnya apa? Ini dia. Contohnya. Nah, ya. Contohnya, bilangnya non negatif, positif, ya. Kalau dia positif, jadinya 4 lagi. Kalau X-nya 3, hasilnya X-nya lagi 3. Kalau X-nya 2, hasilnya tetap X-nya lagi 2. Kalau dia 0, dia tetap menjadi 0. Itulah yang dimaksud dengan harga mutlak X sama dengan X. Ya, akan kembali menjadi dirinya sendiri. Kalau X-nya itu positif atau 0. Nah, bagaimana kalau X-nya kurang dari 0? Nah, kurang dari 0 artinya apa? Lawan dari positif apa? Negatif. Nah, kalau dia kurang dari 0, maka harga mutlak X itu adalah lawannya dari min X. Contohnya apa? Ini. Nah, ya. Kalau dia negatif 2, nilai mutlaknya berapa? 2. 2 adalah lawan dari min 2-nya. Harga mutlak negatif 3, lawan dari min 3, yaitu 3. Harga mutlak dari negatif 4 berapa? Yaitu lawan dari negatif 4 berapa? 4. Harga mutlak dari negatif 5, lawannya dari min 5 berapa? 5. Nah, jadi harga mutlak X itu sama dengan negatif X. Negatif X itu artinya lawannya.
Ya, kalau X-nya itu negatif. Ya, contoh. Example. Ya, bahasa kampungnya ya. Kalau harga mutlak 1 juta. Wah, 1 juta ini nol berapa sih? Ya, 3 atau 6? Ya, ini bacanya jangan 1000.000 ya. Bacanya 1 juta. Kalau 1000.000 aneh nyebutnya. Ini harga mutlaknya berapa? Tetap 1 juta. Kalau dia min, gimana? Min 1 juta nih. Oke. Yaitu ketika dalamnya itu negatif, maka dia adalah lawan dari negatif 1 juta. Ya, min ketemu min jadi apa? Iya, plus ya. Positif. Oke, jadi negatif 1 juta. Hasilnya mutlaknya adalah 1 juta lagi. Nah, 1 juta dari mana? Lawan dari negatifnya. Ya, paham Ibu? Paham ya. Senyum-senyum ibunya, tanda paham atau enggak ya? Nah, baik. Inilah definisi tanda mutlak. Nah, contoh yang pertama. Contoh yang ketiga. Gitu ya. Misalkan harga mutlak X kurang, gak usah pakai X lah ya. Harga mutlak 4 dikurangi 10. Ya. Berapa nih? 4 kurang 10? 6. Wow, masa 6? Itu 10 kurang 4. 4 kurang 10. Kecil kurang besar. Berapa? Ya, betul. Negatif ya. Negatif 6. Harga mutlak dari negatif 6 adalah karena min 6 itu bilangan negatif, maka hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif, yaitu min dari min 6. Berapa min dari min 6? 6. Pinter. Ya. Sekarang, kalau X tadi apa? Harga mutlak X? Bisa X, bisa min X. Ya, bisa dua jawabannya, X atau min X. Tergantung apa X-nya. Kalau X itu hasilnya X lagi, kalau apa? X-nya positif atau sama dengan 0. Ya, kalau hasilnya min X, kalau apa? X-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 apa artinya? Negatif. Jadi kalau hasil mutlaknya itu negatif X itu karena apa? X-nya negatif. Nanti kan negatif ketemu negatif gitu ya. Yang kelima, kalau harga mutlak dari X dikurang 3. Gimana tuh? X kurangi 3. Apakah X tambah 3 jadi plus? Oh, nggak bisa ya. Karena X-nya tidak ketahui. Ya, karena X-nya belum diketahui, maka jawabannya juga ada 2. Bisa menjadi X min 3 lagi ya. Atau lawannya dari X min 3. Jadi ada 2 kemungkinan sama kayak X tadi. X harga mutlaknya ada 2 hasilnya. X atau min X. Kenapa? Tergantung X-nya. Kalau X-nya positif atau 0, dia tetap kembali menjadi X hasilnya. Kalau dia X-nya kurang dari 0 atau negatif, maka hasilnya harus lawan dari min X-nya. Oke ya. Nah sekarang, kalau harga mutlak X min 3 ada 2. Dia kembali jadi sendiri atau lawannya. Ada syarat. Kenapa? Tergantung dari nilai X dikurang 3. Ya, syaratnya apa? Kalau dia X min 3 itu harga mutlaknya akan jadi X min 3 lagi, tidak berubah ya. Kalau apa? Kalau yang di dalam itu siapa dia? X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Misalkan X min 3 itu adalah 10. Ya, maka harga mutlak 10 tetap 10. Harga X min 3-nya itu hasilnya 7. Maka harga mutlak 7 hasilnya 7 lagi. Gitu ya. Sebaliknya, kalau yang di bawahnya lawannya ya. Kapan dipakai yang di bawah? Kalau X min 3-nya kurang dari 0. Misalkan X kurang tingginya kurang dari 0 itu berapa? Misalkan 8. Min 8 ya. X min 3-nya adalah min 8 ya. Min 8 kurang dari 0 enggak? Iya, kurang dari 0 ya. Min 8 dimutlakan berapa? Min dari min 8. Ya, min dari min 8 berapa? Positif 8. Min dari min adalah plus gitu ya. Nah ini kalau yang menggunakan X. Kalau yang menggunakan angka dia langsung ya, nggak pakai dua hasil. Kalau pakai X dia masih menggunakan 2 hasil, kan tergantung berapa yang di dalam tanda mutlaknya ya. Kalau ini kan jelas tanda mutlaknya negatif 6. Kalau ini kan nggak tahu X min 3 nya berapa ya, kan gitu ya. Nah itu contoh definisi atau konsep nilai mutlak ya.
Untuk yang pertama, silakan kalau ada yang mau bertanya, kamu tinggal kirim pertanyaan ke grup WA kita dari pembahasan yaitu tentang konsep nilai mutlak. Ya. Oke. Konsep nilai mutlak. Nah, di bahan ajar Bapak bisa kamu gunakan bahan ajar itu kamu buka, kamu download, ya. Di situ ada pemaparan materi konsep nilai mutlak, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari situ juga boleh kamu tanyakan di grup WA kita, ya. Beserta contoh-contohnya. Nanti contoh-contoh itu kamu lengkapi yang titik-titik-titik, ya. Kemudian ada latihannya juga. Nanti Bapak kasih tahu kapan dikumpulkan. Intinya dikerjakan aja dulu, ya. Soal-soal itu sampai kamu bisa paham benar, ya. Jangan benar sekali, ya. Pahamnya 2 kali atau 3 kali gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk konsep nilai mutlak Bapak anggap selesai, ya. Centang 3 nih alias selesai. Ya, kalau suka bintang, ya. Bintang berapa? Bintang 5 lah, ya. Oke. Oke. Untuk bab pertama, Bapak anggap selesai. Alhamdulillah.